Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibu syarri wal ikhtiram. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa'malu salihati wajtanibul munkarati wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Washkuru lillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Qala Allah Ta'ala innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladhi tawallu kibru minhum lahu adabun adhim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam menghadapi dinamika dan perubahan dunia, menjadi keharusan bagi kita untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kepada Allah. Karena takwa akan menjadi kompas dan rambu-rambu bagi kita untuk tetap senantiasa berada pada jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Terlebih di tengah perubahan zaman yang sangat cepat dan semakin canggih, turbulensi kehidupan terus terjadi. Hal-hal baru dengan cepat muncul dan sering mengagetkan. Perubahan-perubahan ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi mendatangkan kemaslahatan, namun di sisi lain mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu, menjadi keniscayaan bagi kita untuk berbekal takwa dalam menjalani dan melewati perubahan zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di era digital saat ini, teknologi berkembang dengan kecepatan luar biasa. Hampir semua aspek kehidupan manusia telah bersentuhan dengan inovasi teknologi. Mulai dari komunikasi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, bahkan hingga hiburan-hiburan. Bersamaan dengan itu, masyarakat juga dihadapkan pada arus informasi yang deras dari berbagai platform digital, media sosial, portal berita, hingga aplikasi pesan instan. Di satu sisi, perkembangan teknologi memberi kemudahan yang luar biasa. Informasi bisa diakses dalam hitungan detik. Komunikasi lintas geografis tak lagi jadi kendala. Namun, di sisi lain, situasi ini juga membawa tantangan serius seperti banjir informasi, penyebaran hoaks, disinformasi, dan tekanan psikologis akibat konten yang tak berterkurasi. Dalam kondisi seperti ini, sikap tenang dan berpikir jernih menjadi kunci utama agar kita tidak terjebak dalam kebingungan dan pengambilan keputusan yang salah. Ketika informasi datang bertubi-tubi, sebagian orang cenderung bereaksi secara emosional, panik, takut, bahkan marah, atau terburu-buru menyebarkan kabar yang belum tentu kebenarannya. Padahal sikap reaktif justru memperburuk keadaan. Ketika kita tenang, kita memberi ruang pada diri kita sendiri untuk mencerna informasi secara lebih bijak dan baik. Tenang bukan berarti pasif,
Tenang adalah fondasi untuk bisa memproses sesuatu secara rasional. Ini penting agar kita tidak menjadi bagian dari mata rantai penyebaran disinformasi atau pengambilan kesalahan keputusan karena tekanan situasi. Allah telah mengingatkan dalam surat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antasibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Selain tetap tenang, kita juga harus mampu berpikir jernih menghadapi keruhnya informasi yang berseliweran tanpa kenal waktu dan tempat. Berpikir jernih berarti mampu memilah mana informasi yang valid dan bermanfaat, serta mana yang bersifat provokatif atau menyesatkan. Sikap membutuhkan literasi digital yang kuat dengan membiasakan diri untuk memeriksa sumber informasinya. Apakah berasal dari media kredibel atau hanya media-media anonim. Kita harus selalu mengecek fakta. Apakah informasi tersebut didukung data? Adakah referensi atau klarifikasi resmi? Jangan kita hanya terprovokasi judul karena banyak konten daring menggunakan clickbait atau menarik perhatian tanpa menyajikan substansi dengan berbagai motif di belakangnya. Berbagai jenis informasi dalam bentuk tertulis, foto, ataupun video harus juga kita lihat konteksnya. Potongan video atau cuplikan berita bisa menyesatkan bila dilepas dari konteks aslinya. Apa yang kita lihat belum tentu itu yang terjadi. Di era saat ini, kebenaran bisa dikalahkan dengan kebohongan yang terus-menerus dimasifkan. Dengan berpikir jernih, kita juga bisa meminimalisasi potensi konflik sosial yang mungkin muncul akibat terbawa arus informasi dan perbedaan interpretasi terhadap suatu informasi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayuhadditha bikulli ma sami'a." Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia membicarakan setiap apa yang didengarnya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dalam kitab Al-Muwafaqat li Syatibi juz 5 halaman 167, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa mengatakan, "Laisa kullu ma yu'lamu haqqun yutlabu nashruhu wa in kana min ilmi syariah, bal dzalika yanqasim faminhu ma huwa matlubun nashri wa huwa ghalibun ilmi syariah wa minhu ma la yutlabu nashruhu bi'itlaq amla yatlu nashruhu binisbati ila halin aw waqtin aw syakhsin." Yang artinya tidak semua kebenaran yang diketahui dianjurkan untuk disebarkan meskipun bagian dari ilmu syariat. Akan tetapi ilmu syariat terklasifikasi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada yang dianjurkan untuk disebar, yaitu kebanyakan ilmu syariat. Ada juga ilmu yang tidak dianjurkan untuk disebar secara umum atau tidak dianjurkan disebar dengan melihat pada keadaan, waktu, dan individu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Teknologi adalah alat. Ia bersifat netral dan yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah cara manusia menggunakannya. Maka penting untuk tidak kehilangan jati diri dalam interaksi digital, menjadi sopan santun,
Etika komunikasi dan empati adalah bagian dari berpikir jernih dalam ruang digital. Di tengah hiruk pikuk teknologi, kita juga harus perlu sesekali menyepi dari layar. Melakukan digital detox bisa membantu kita menata ulang fokus, memperkuat hubungan nyata, serta memulihkan kejernihan batin dan pikiran. Perkembangan teknologi dan banjir informasi adalah keniscayaan zaman. Kita tidak bisa menolaknya, tapi kita bisa memilih cara menyikapinya. Dengan tetap tenang dan berpikir jernih, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga manusia yang utuh, yang bijak dalam berkata dan mengungkapkan isi hati kita. Berhati-hati dalam bertindak dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang membawa keburukan bagi kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menyebarkan kebaikan demi kemaslahatan bersama. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.